Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat bengkokan tulangan. Nah, jadi tulangan sangat penting dalam RAB karena harga besi yang mahal, di mana kesalahan pemotongan dapat berakibat fatal dan mempengaruhi volume serta jumlah kebutuhan besi. Nah, untuk jenis bengkokan tulangan itu ada 4, yaitu yang pertama ada T-band diameter, kemudian ada bar diameter, kemudian ada band diameter, dan hook band diameter. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari yang ada yang hook 90 derajat, kemudian ini adalah bagian bandnya. Ini bagian hook yang ukurannya 180 derajat, kemudian ada hooknya lagi seperti ini. Kemudian ini ada yang T-band diameter, nah bentuk itu seperti ini. Kemudian ada yang T 135 derajat, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dari contoh gambar tersebut, ada settingan untuk bagian hook length. Nah, yang pertama itu ada hook at start-nya, kemudian ada hook at end, kemudian ada edit type, kemudian akan muncul bagian dari dimensi. Nah, yang di hook length itu ada bagian edit. Dari edit akan keluar bagian rebar hook type. Nah, mungkin kita bisa lanjut saja ke Revit. Nah, kemudian kita udah masuk ke Revit, kita ke New Project, kita pilih yang bagian material struktur template. Kemudian kita ketik OK. Nah, sesudah tampilan ini, kita akan membuat dua jenis balok. Nah, untuk baloknya bisa tinggal ke struktur, kita ke beam, kita pilih yang ukuran 300 kali 600 mm. Nah, kita bikin yang pertama seperti ini. Kemudian yang balok kedua seperti ini. Nah, sesudah membuat balok seperti ini, kita ke bagian is. Nah, ini bagian yang balok ke satu tadi, dan ini balok yang kedua. Nah, kita bakal bikin tulangan pada balok yang pertama ini. Pertama kita klik baloknya, kemudian ke rebar, ketik OK. Terus kita lihat dulu ke standar yang bisa kita gunain untuk tulangan di balok. Nah, untuk sekarang kita mau coba yang jenis tulangan seperti ini. Kita bisa langsung aja ke yang M05. Nah, ini sesudah dari situ kita ke placement yang lihat cover. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di baloknya. Nah, sesudah kayak gini, kan ini masih pendek ya tulangannya itu. Nah, tulangan itu bisa dipanjangi dengan cara diklik. Kemudian ini tinggal ditarik aja. Nah, tinggal ditarik, terus dipasin aja. Nah, kayak gini. Nah, sesudah bikin kayak gini, kita ke balok yang kedua.
balok yang ini, kita klik baloknya, kita ke ribar, kemudian kita pilih yang M00. Nah, dari sini kita ke place yang parallel to cover. Nah, kemudian kita klik di sini, misalnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, sesudah kayak gini, kita klik baloknya. Kita ke ribar, kemudian kita ke bagian yang MP1. Nah, yang ini. Kita klik, kemudian placement yang parallel to wall. Nah, kita klik di baloknya. Nah, sudah kayak gini. Nah, ini tuh tulangannya bisa kita pindahin dulu. Nah, sesudah kayak gini, kita balik lagi ke level 2. Nah, kan ini tuh belum ada sih tulangannya ya. Kita bisa tinggal visual yang ini, visual style, kemudian pilih yang realistik. Nah, sudah dari situ kita ke grafik displaynya, kita misal ininya tuh 50. Nah, ini kan udah kelihatan ya si tulangannya. Nah, sesudah itu kita ke is, kemudian kita klik di yang ribar satu ini, yang tulangan satu. Nah, kita lihat ke properties, kemudian di identity data. Nah, yang di bagian hostnya itu kan masih yang struktural frame. Nah, ini tuh artinya masih nyatu sama si yang betonnya ini. Nah, kita tuh bisa ubah jarak si yang selimut betonnya ini dengan cara mengklik baloknya. Kemudian ke yang bagian struktur, yang struktur rebar yang top. Nah, yang top face ini kita bisa ubah-ubah. Nah, misal mau pakai yang ini yang 20 mili. Nah, itu kayak gitu. Bisa diubah-ubah sih bagian selimut beton ininya. Kita balikin lagi ke yang 40. Nah, terus sesudah selimut beton, terus yang tulangan ini tuh bisa diubah yang bagian hook at start sama yang hook at end. Nah, yang ininya. Nah, yang hook at start sama yang hook at end. Nah, untuk yang hook at start itu yang bagian sisi kanan. Nah, untuk yang end itu yang bagian sisi kiri. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk bentuk bengkokan yang bagian sini tuh bisa diubah di bagian hook at start-nya. Misalnya di hook at start ini kita ubah jadi 90 derajat. Nah, ini kan jadi lurus kayak gini. Terus bisa juga di edit type.
Dari edit type kita ke hook length. Nah, yang standar yang di 90 derajat ini kita misalnya ubah ke 1200. Oke, kemudian oke. Nah, ini tuh jadi panjang kayak gini. Terus bisa kita ubah lagi ke yang 180 derajat. Nah, kayak gini. Nah, di yang ini tuh kita bisa ke edit type. Terus misalnya ini kita duplicate. Kita namain misalnya ibar tulangan. Kemudian klik OK. Nah, di yang bagian standar hook band diameter ini, kita bisa ubah ke 20 misal. Nah, ke 20. Kita oke. Nah, di jarak bengkokannya itu jadi lebih dempet dibanding yang tadi kan agak sedikit lebar. Nah, terus bisa juga di yang cara ngubah di yang bagian bandnya ini. Nah, cara itu tinggal diklik tulangannya, kemudian ke edit type, kemudian yang di band diameter kita ganti ke 20 kayak yang tadi. Kemudian klik OK. Nah, ini udah kayak gini. Kemudian kita bisa lihat ke bagian 3D-nya. Nah, untuk yang bagian 3D-nya tuh kayak gini. Nah, untuk yang garis-garis warna ini tuh bisa dihilangin. Caranya itu tinggal ketik di keyboard VV. Nah, kemudian di bagian annotate kategori, yang bagian levelnya kita uncheck list. Nah, yang level ini kita uncheck list. Kemudian yang di analyticalnya, yang bagian show analyticalnya kita uncheck list juga. Kemudian, oke. Nah, si garis-garis merah warna-warninya itu udah hilang. Terus kita bisa buat si balok lebarnya yang di bagian 3D ini. Kita coba drag. Kemudian kita filter. Nah, kita pilih yang bagian struktur lebarnya aja. Kemudian klik OK. Nah, terus ke bagian properties yang bagian grafik yang view visibility ini kita coba edit. Nah, kita pilih yang 3D view yang bagian view as solid-nya. Kita klik OK. Kemudian kita ke visual style yang ini. Kita klik bagian yang realistik. Nah, sesudah ini kita ke bagian grafik display-nya, kita coba ganti jadi 50. Nah, kayak gini. Terus kita balik lagi ke bagian is. Nah, kita coba ke bagian yang balok kedua ini. Kita klik bagian tulangannya. Nah, tulangan ininya. Terus kita ke hook and start. Nah, hook and start yang ini. Misalnya kita
Rubah jadi 90 derajat. Nah, kemudian yang bagian N-nya juga kita coba ubah ke 90 derajat. Nah, kayak gini. Terus, cara biar ininya tuh kayak melengkung banget kayak yang di contoh yang tadi. Nah, yang ini, kan ini melengkung banget ya. Kita bisa caranya itu ke edit type, kemudian yang bagian T-bar ininya kita ganti ke 100. Kemudian oke. Nah, ini kan jadi kayak melengkung banget gitu. Kayak gini. Atau misal kayak ini kalau ganti jadi 20 jadi kayak agak kotak. Kalau kita coba lihat di yang bagian 3D, nah dari yang bagian 3D ini, yang balok kedua kan baru ada satu tulangan ya. Nah, kita bikin tulangan ini tuh jadi menerus sampai sana. Nah, caranya itu tinggal diklik si tulangannya. Nah, yang bagian layout ini, yang singlenya kita ganti ke maksimum spacing. Nah, kayak gini. Nah, misalnya si spasinya itu kita ganti jadi 250. Nah, bentuknya tuh jadi kayak gini. Nah, ini kan contohnya kayak gini. Nah, sesudah kayak gini tuh kita bisa cek di bagian schedule atau quantity-nya buat bagian di RAB-nya nanti. Nah, caranya tuh tinggal ke new schedule. Nah, kemudian kita pilih yang bagian struktur rebar. Rebar, oke. Kemudian kita pilih yang tipe. Habis tipe yang barleng. Habis dari yang barleng kita yang band diameter. Kemudian oke. Nah, ini bentuk dari rebar schedule-nya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.